Krisis air bersih di Indonesia. Masa sih Indonesia krisis air? Air di negara kita kan berlimpah. Iya benar, kalau Indonesia kaya akan sumber air, tapi air bersih kita terancam kurang di masa depan. Menurut studi World Resource Institute, Indonesia memiliki resiko tinggi mengalami krisis air di tahun 2040. Bahkan di tahun 2020, Bappenas sudah melaporkan kalau sebagian besar daerah di Jawa dan Bali sudah masuk kategori langka hingga kritis air bersih. Di tahun yang sama, studi dari Kemenkes menunjukkan kalau 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengonsumsi air minum yang tercemar bakteri E. coli yang biasa ditemukan di tinja. Jadi, selain air bersih yang memang sulit terjangkau atau mahal di beberapa daerah, air yang ada... Beralih ke informasi lain, pemirsa, kelangkaan beras di Mandailing, Natal, Sumatera Utara semakin mengkhawatirkan. Kelangkaan tidak hanya terjadi di tingkat pedagang kecil, namun pedagang besar juga kesulitan mendapatkan pasokan. Harga beras pun melambung tinggi. Ketersediaan stok beras semakin menipis terutama di salah satu grosir beras di Panyabungan, Sumatera Utara. Beras jenis medium maupun premium hanya tersedia untuk penjualan 2 hari saja. Kelangkaan terjadi sejak 2 bulan terakhir disebabkan gagal panen di sejumlah wilayah sentra penghasil beras. Akibatnya harga beras melambung tinggi. Beras medium kini dijual Rp14.000 per kilogramnya atau naik Rp5.000 dari harga sebelumnya. Sementara beras premium menembus Rp17.000 per kilogram atau naik Rp4.000. Sementara di Brebes, Jawa Tengah, warga antri berdesakan untuk terima bantuan beras 10 kg. Pemkab Brebes dan Bulog menggelontorkan 2.239 ton beras untuk periode September hingga November, di tengah melonjaknya harga beras selama 2 minggu terakhir. Penyaluran bantuan pangan ini dipercepat karena masih tingginya harga beras di pasaran. Hari ini datang ke sini dapat bantuan. Bantuan beras. Berapa kilo? 10 kilo. Di pasaran harga berapa sih? 14, yang bagus 15. Naruh. Itu mahal apa murah? Ya bukan murah lah, mahal lah. Kembali lagi di Kabar Pagi, pemirsa. Kelangkaan BBM jenis Pertalite masih terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta dan sejumlah daerah. Diduga adanya pengurangan pasokan BBM jenis Pertalite menjadi salah satu faktor langkanya Pertalite. BBM jenis Pertalite dan solar mulai sulit dicari di sejumlah SPBU di Jakarta. Seperti yang terlihat di salah satu SPBU di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Antrian pengendara motor dan pengendara mobil mulai terlihat. Salah satu pengendara truk mengaku sudah mencari dari kawasan Sunter hingga Pulau Gadung untuk mendapatkan BBM jenis solar. Warga pun berharap agar BBM jenis Pertalite maupun solar tidak lagi sulit dicari. Kelangkaan BBM jenis Pertalite juga masih terjadi di sejumlah SPBU di Lebak, Banten. Seperti yang terlihat di salah satu SPBU yang berada di Jalan Cipanas Raya, Kampung Narimbang, Kecamatan Rangkas Bitung. Kondisi seperti ini hampir setiap hari terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Lebak. Hal ini membuat pengendara terpaksa mengisi kendaraannya dengan BBM jenis Pertamax walaupun dengan harga yang lebih mahal. Menurut pengurus SPBU, kelangkaan terjadi karena tersendatnya pasokan dan adanya pengurangan pasokan BBM yang biasanya mendapatkan pasokan 16.000 liter per hari, sekarang hanya mendapatkan pasokan 8.000 liter saja. Sementara di Manokwari, Papua Barat, sudah setahun lebih BBM jenis biosolar mengalami kelangkaan. Hal tersebut terjadi lantaran pihak Pertamina melakukan pembatasan pasokan BBM jenis biosolar ke sejumlah SPBU di Kota Manokwari. Di salah satu SPBU yang terletak di Jalan Dr. Andes Esau Sesa, terlihat kendaraan yang ingin mendapatkan BBM biosolar harus mengantre agar bisa mendapatkannya. Para sopir penumpang maupun truk pengangkut barang terpaksa mengantre sejak pagi, bahkan ada pula kendaraan yang sudah mengantre sejak malam hari. Antrian kendaraan bisa mencapai 2 km yang menyebabkan kemacetan. Sementara itu, pihak SPBU membatasi pengisian BBM, di mana bagi mobil penumpang diberikan jatah pengisian sebanyak 50 liter per mobil, sedangkan untuk mobil truk diberi jatah pengisian biosolar sebanyak 70 liter per mobil. Tim TV One mengabarkan.
Lalu apakah pagi ini masih terjadi kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite di Jakarta? Kita tanyakan kepada rekan Leo Satya yang saat ini berada di salah satu SPBU di Jakarta. Leo, apakah BBM jenis Pertalite atau biosolar masih sulit dicari di Jakarta pagi ini? Baik Rendra dan juga pemirsa, pantauan kami di lapangan di sejumlah SPBU di wilayah Jakarta memang masih terjadi kelangkaan sejumlah jenis bahan bakar di berbagai SPBU di wilayah Jakarta. Adapun kelangkaan jenis bahan bakar yang terjadi adalah jenis bahan bakar Pertalite dan solar. Tadi kami sempat memantau beberapa SPBU, memang adanya kelangkaan termasuk salah satu SPBU di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu di SPBU di kawasan Rawasari, Jakarta Pusat. Dan tadi kami juga sempat bertanya-tanya kepada petugas SPBU yang berjaga alasan mengapa SPBU di tempat kami mengabarkan saat ini kehabisan stok atau langka begitu, di mana dikatakan memang belakangan ini SPBU di Rawasari ini kerap terjadi kelangkaan bahan bakar Pertalite, bahan bakar Pertalite dan solar. Alasannya adalah diantaranya dikatakan meningkatnya permintaan Pertalite. Selain itu juga, selain permintaan yang tinggi, disebutkan bahwasannya memang keterlambatan pasokan terjadi beberapa belakangan ini. Dan kami juga jika di tempat lain sejumlah masyarakat memilih untuk beralih ke Pertamax, kami memantau sejak subuh tadi masyarakat yang mengisi bahan bakar di SPBU ini lebih memilih untuk mencari SPBU lainnya ketimbang mengisi bahan bakar Pertamax. Alasannya dengan pertimbangan harga yang lebih murah. Oleh karena itu beberapa masyarakat yang mengisi di sini lebih memilih mencari bahan bakar Pertalite di SPBU lainnya. Sementara itu Pertamina sendiri juga mengatakan memang kelangkaan SPBU belakangan ini terjadi akibat tingginya permintaan Pertalite belakangan ini, Rendra. Baik, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak Pertamina, Leo, mengenai apa yang menyebabkan kelangkaan terjadi di sejumlah SPBU di Jakarta? Ya, Rendra, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang Pertamina mengatakan menepis tentang kabar kelangkaan Pertalite dan solar di sejumlah SPBU di Jakarta. Memang Pertamina mengatakan kelangkaan atau sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite belakangan ini disebabkan oleh permintaan bahan bakar jenis Pertalite yang memang mengalami kenaikan. Oleh karena itu memang sehingga terjadi keterlambatan pasokan. Namun Pertamina mengatakan jika mendapat laporan dari SPBU di sejumlah wilayah di Jakarta, Pertamina akan menyediakan dan langsung melakukan pengiriman walaupun di lapangan kami memantau beberapa SPBU mengatakan pasokan itu agak terlambat begitu datangnya, Rendra. Meskipun ada jeda, jika tadi kami bertanya kepada petugas di sini, tidak seperti biasanya permintaan pasokan itu yang biasanya cepat datang, namun belakangan ini memang ada jeda begitu antara satu hari saat permintaan oleh SPBU dari Pertamina. Artinya jika sebelumnya permintaan itu langsung dipenuhi, namun ini SPBU mengaku ada jeda satu hari, Rendra. Baik, terima kasih Leo Satya mengabarkan langsung dari salah satu SPBU di Rawasari, Jakarta Pusat. Sulitnya mendapatkan gas LPG 3 kg dialami Dahlia, warga Kelurahan Mandala 1, Kecamatan Medan Deni, Kota Medan, Sumatera Utara. Dahlia membawa 2 tabung gas LPG 3 kg miliknya yang telah kosong dengan sepeda. Dahlia yang mencari nafkah sebagai pedagang sarapan ini mendorong sepedanya menelusuri Jalan Panglima Denai mencari pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg pada Selasa siang. Namun 5 pangkalan dan pengecer yang telah didatanginya tidak lagi memiliki 1 tabung melon pun untuk Dahlia beli. Bahkan di beberapa pangkalan, Dahlia ditolak membeli karena tempat tinggalnya tidak masuk zona pelayanan pangkalan tersebut.
Saat menemukan harganya telah melonjak dari harga eceran tertinggi Rp16.000 menjadi Rp25.000. Ini kita mencarinya nih, cuman nih. Bu, sudah keliling berapa pangkalan Ibu datang? Woi, nggak tahu lah, saya bilangnya lagi Pak, mana Bu, kemana tapi nggak boleh. Ke Bromo nggak boleh. Ibu di mana lingkungannya? Sini, di Mendala sini. Tiga sampai situ Bu, sementara orang nggak buka. Barangnya ada, dikasih sama orang. Nah, Stabeng boleh, orang kita nggak boleh. Ibu belinya di warung atau di pangkalan? Pangkalan apa? Warung-warung semua jual 25, mana gitu? Apa Ibu jualan? Hah? Jualan. Jualan. Berapa Bu kalau yang Bu dengar sekarang harganya berapa? 25. Mana itu kita mau jualan? Kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg juga dirasakan banyak warga Medan. Sehingga warga membawa tabung gas melon berkeliling tempat tinggalnya menjadi pemandangan yang jamak ditemui pada Selasa. Dari mengendarai sepeda motor, becak, hingga berjalan kaki. Langkanya gas LPG untuk masyarakat miskin ini membuat warga terpaksa membelinya meski dijual di atas harga eceran tertinggi Rp16.000. Seorang pedagang gorengan di Jalan Perjuangan Medan Denai mengaku harus membeli seharga Rp25.000 per tabung. Ia terpaksa membeli agar dapat tetap berjualan, meski keuntungan berdagang menjadi semakin kecil. Rp25.000. Pak, kemarin cari gas di berapa tempat Pak? Hampir 4 tempat, 5 tempat, 5 kedai lah. Habisnya? Ada semua kosong. Waktu ada? Ini Rp25.000 dan satu tabung. Kemarin harganya naik. Udah naik. Naik itu pun payah. Ya, berdampak nggak Pak dengan usaha? Tong pengaruh kali Pak, pedagang-pedagang kecil ini susah. Udah bahan-bahan naik, gas payah. Jadi repot lah Pak, makin susah lah orang-orang kecil ini. Kelangkaan gas LPG 3 kg yang terjadi di Medan membuat warga menyerbu pangkalan yang kedatangan pasokan. Salah satunya pangkalan CTR di Jalan Sutrisno, Kelurahan Kota Matsum 1, Medan area. Kedatangan gas disambut antrian warga untuk membeli gas LPG 3 kg. Warga rela mengantri karena tidak mendapati gas di pangkalan yang lain. Pak, sudah nyari ke berapa tempat hari ini? Dua tempat. Tempat lain tidak ada? Nggak ada. Sudah berapa hari Bapak alami kelangkaan ini Pak? Baru inilah saya. Coba yang sebelumnya udah saya beli duluan. Ada. Dampaknya buat Bapak seperti apa Pak kalau langka gini? Ya agak susah lah. Untuk masak untuk rumah. Keluhan masyarakat terkait langkanya gas LPG 3 kg telah diterima Pertamina Patraniaga, Sumatera bagian utara. Namun, mereka membantah kelangkaan itu akibat dikuranginya penyaluran ke agen dan pangkalan. Kelangkaan itu juga bertolak belakang dengan data distribusi yang mereka miliki. Pada periode Januari hingga Juli tahun ini, jumlah yang telah disalurkan lebih besar dari tahun lalu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan membantu mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg, sehingga mudah diperoleh dan harganya tidak mahal. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan, Sumatera Utara.